Tes, tes, tes. Tes. Tes dulu. Sudah terdengar, Dr. Jun? Ya. Ibu. Sampun, terdengar. Silakan. Ya. Selamat pagi untuk semua. Mohon perhatian. Demi tertibnya acara webinar pada pagi hari ini, akan kami informasikan beberapa ketentuan Zoom pada hari ini. Yang pertama adalah peserta dimohon menjaga sopan santun dan mengikuti acara sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, peserta Zoom dimohon untuk menggunakan background sebagaimana virtual background yang telah dibagikan. Kemudian yang ketiga, seluruh peserta Zoom dimohon untuk menuliskan nama, disertai nama instansi masing-masing. Hal ini terkait dengan nanti pada saat ada pertanyaan melalui chat room maupun dengan cara yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, apabila Bapak Ibu peserta semua akan mengajukan pertanyaan, nanti dipersilahkan untuk menulis dalam kolom chat untuk seminar inti. Untuk yang keynote speaker oleh Dr. Kuncoro nanti bisa dengan kolom chat. Untuk yang inti nanti bisa kolom chat maupun dengan raise hand. Ya. Demikian informasi kami sampaikan. Terima kasih. Acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, saya Dr. Junaidi Wibawa, Sekretaris Arsada Jawa Tengah, menjadi MC pada acara pada pagi hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Raden Heru Aryadi MPH selaku Ketua Arsada Pusat. Yang terhormat kepada Dr. Kuncoro Adi Puryanto selaku pembicara pada pagi hari ini. Kemudian yang terhormat Dr. Susi Herawati MKes selaku Ketua Arsada Jawa Tengah. Para pembicara yang lain, Dr. Eti Retno Setiawati MKes SPPK, kemudian Dr. Rini Susilawati MKes MM, dan seluruh peserta Zoom webinar pada pagi hari ini yang kami hormati. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan webinar yang disilakan oleh Asosiasi Rumah Sakit Umum Daerah Jawa Tengah pada hari ini, Selasa tanggal 8 Maret dengan tema persiapan akreditasi rumah sakit berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK 0201 garis miring Menkes garis miring 133 garis miring 2022. Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi ini yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Arsada. Berikutnya, pembacaan doa. Kemudian berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Arsada Jawa Tengah yang terhormat Dr. Susi Herawati MKes. Kemudian acara yang kedua
yaitu keynote speaker. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Kuncoro Adipuryanto MKes dengan judul Meniti Layanan Rumah Sakit yang Berdaya Saing. Kemudian yang ketiga, paparan materi dari 3 narasumber, kemudian diskusi dan penutup. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, berharap acara dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya, kita mulai. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Arsada. Kami persilahkan. Untuk semua peserta, mohon duduk dengan sempurna. Monggo untuk bisa dimulai, Mas Riza, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Persatuan dan persaudaraan
Terima kasih atas perhatian semuanya. Berharap agar acara dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus untuk berkenan membuka acara ini Ketua Arsada Provinsi Jawa Tengah, Dr. Susi Herawati MKes. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Junaidi selaku Sekretaris Arsada Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, berkah dalam. Yang saya hormati Dr. Kuncoro, selaku Dewan Pengawas Versi, selaku juga beliau juga Komisaris DHP, Dr. Heru Kuncoro, Dr. Heru Aryadi, selaku Ketua Arsada Pusat, dan beliau adalah Direktur Utama DHP, dan para narasumber di sini ada Dr. Eti, Dr. Rini, dan nanti sebagai moderator Dr. Dominika Heriana, spesialis mata, dan tentu yang luar biasa, sungguh berbahagia para peserta webinar persiapan akreditasi rumah sakit berdasarkan SE Menteri Kesehatan nomor HK 0201 Menkes /133/200 2022 yang pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat dan tentu semua bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai latar belakang kegiatan kita pada pagi hari ini adalah Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK 0201/Menkes/133/2022 yang menggantikan Surat Edaran 455, dan kita harus bersiap bagaimana rumah sakit kita akan melakukan akreditasi, dan inilah yang kita lakukan. Arsada Jawa Tengah melakukan inisiasi bagaimana untuk teman-teman semua rumah sakit di Indonesia, tidak hanya rumah sakit daerah, tetapi rumah sakit seluruh Indonesia, karena seperti kita ketahui yang mendaftar untuk kegiatan ini sebanyak 1.000 sudah masuk semua, dan semuanya terdiri dari rumah sakit daerah, rumah sakit pusat, kemudian vertikal maksud saya, kemudian rumah sakit swasta, dan juga rumah sakit keagamaan. Ini bentuk bahwa kita semua sengkuyung untuk bagaimana menjadikan rumah sakit kita menjadi bermutu dan berkualitas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya saya sangat terima kasih kepada Dr. Kuncoro yang nanti menjadi keynote speaker yang akan menyampaikan meniti layanan rumah sakit berdaya saing. Kemudian diteruskan oleh Dr. Heru Aryadi MPH akan menyampaikan filosofi Lembaga Akreditasi Rumah Sakit dan Marhusada Paripurna LASDHP, dan Dr. Eti Retno Setiawati MKes SPK Mars. Beliau adalah praktisi di Lombok, tetapi beliau juga sebagai anggota Makersi Persi Jawa Pusat, dan beliau nanti akan membawakan tata cara mengikuti akreditasi LASDHP. Jadi ini nanti teman-teman nanti bisa yakin bagaimana sih mengikuti LASDHP. Kemudian Dr. Indi Suculawati, Magister Kesehatan, beliau adalah Ketua Departemen Pendidikan Pelatihan di Lembaga Akreditasi Paripurna. Kemudian beliau juga termasuk anggota Persi Jawa Tengah. Jadi sudah komplit untuk beliau nanti akan menyampaikan pelaksanaan akreditasi dengan LASDHP. Dan sebagai moderator Dr. Dominika, atau yang kita kenal dengan Dr. Dina yang cantik, beliau adalah Kepala Instalasi Verifikasi dan Penjamin Pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan sebagai pengurus dari Departemen Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit dan Marhusada Paripurna. Adapun yang saya sampaikan untuk pesertanya adalah semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Saya laporkan Dr. Kuncoro, Dr. Heru, bahwa kita berbangga bahwa semua rumah sakit di Indonesia ternyata ingin menunjukkan bahwa rumah sakitnya bermutu, tentunya melalui akreditasi.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan memohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa dan seizin penyedengan semua, maka webinar persiapan akreditasi rumah sakit berdasarkan SE Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/Menkes/133/2022 pada tanggal 8 Maret 2022 pada hari Selasa dinyatakan dibuka. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan, sehingga semua kita bisa mengikuti dengan baik. Kami mohon juga maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama panitia dan semuanya. Dan ini saya mohon, tadi lupa, saya ucapkan terima kasih pada Ketua Panitia, Dr. Haryadi, yang menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa. Mungkin ini sudah 907 yang bergabung dan luar biasa untuk kegiatan webinar diikuti hampir 1000. Nanti ini bentar lagi mungkin sudah 1000. Moga yang masih belum masuk segera masuk saja karena acara yang sangat luar biasa yang digawangi oleh Damar Husada Paripurna. Demikian, Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Dr. Suryawati yang telah memberikan sambutan sekaligus berkenan untuk membuka acara. Hadirin yang kami hormati, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan sekaligus keynote speaker oleh Dr. Kuncoro Adi Puryanto MKes. Beliau akan menyampaikan judul Meniti Layanan Rumah Sakit Berdaya Saing. Kepada beliau kami persilahkan, mohon untuk ditampilkan kurikulum vitae beliau. Mungkin kita semua sudah hafal, sudah tahu ya, paham dengan beliau ya, karena sepak terjang beliau mulai dulu di Jawa Tengah, kemudian ke pusat, pernah di Arsada, kemudian pernah di Persi. Jadi kualitas beliau tidak perlu kita ragukan lagi ya. Monggo untuk kurikulum beliau akan saya bacakan. Monggo, Dr. Kuncoro, kami persilahkan. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan, Dok. Monggo. Ini kok muter-muter terus ini apa ya? Ada yang nggak beruntung ini apa nih? Suara saya sudah terdengar dengan baik? Ya, terdengar, Dok. Oke. Tadi apa namanya? Biodata ya, biodata duluan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat tentu saja Dr. Heru Aryadi, sekaligus Direktur Utama dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. Bersama tentu saja pengurus ya, PHP dan narasumber yang hadir pada hari ini, dan semua saja partisipan yang hadir pada hari ini yang sudah terdaftar kira-kira 1000. Mungkin kalau dibuka YouTube-nya akan lebih banyak lagi gitu. Bapak sekalian, sebelumnya marilah kita selaku mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, dan insya Allah setiap langkah kita selalu dapat ridho dari Allah. Saya mendapat judul ini rasanya perlu ditindaklanjuti dengan suatu kegiatan-kegiatan lainnya nanti, dan bila itu terbaca dibutuhkan. Meniti layanan rumah sakit berdaya saing, meniti itu bisa kita berjalan di jalan yang benar, tapi jalannya panjang gitu, sempit gitu ya. Seperti tentu layanan rumah sakit yang berdaya saing itu ideal banget gitu. Ideal banget. Nanti kita jelaskan beberapa
hal yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. The clock is ticking. Saya pinjam ini dari program TV bahwa jam ini berdetak terus ya, berjalan terus, berjalan terus, berjalan, tidak mundur ya. The clock is ticking. Ini perlu kita Mohon pahami. maaf Pak Kuncoro, Ya. screenshotnya belum keluar ya. Ah. J. PowerPoint-nya belum bisa tampil, J. Kok bisa ya? Atau dibantu, Dokter? Berkenan dibantu, Dok? Oh, sebentar. Harusnya bisa ya. Oh, ini. Saya lebih nyaman sendiri. Oh, siap, Dok. Sudah bisa nih? Ini hanya ada tulisannya Dokter Kuncoro Polon has start screen J. sharing, tapi belum keluar ininya, Dok. Sudah bisa kan belum? Dereng, Dok. Wah, ada problem nih. Problem di mana ya? Entah sampun, Dok, sampun. Sampun? J. Ini slide mana nih? Sudah? Baru kurikulum VT, Dok, biodata. CV-nya, Dok. J, monggo pun. J, CV menika. J. Ini sudah ya tadi ya? J, sampun. Saya sampaikan, CV sudah. Nah, ini kontennya Bapak Ibu sekalian, introduction, the esensi daripada hospital, the state of the government, dan event, elephant, and cadence. Ya. Dan terakhir adalah closing. Waktunya 30 menit, jadi saya berusaha agak lari sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dalam hal ini selalu harus paham ya, pada saat ini kita sebetulnya yang betul untuk era sekarang adalah bahwa kita melakukan yang tomorrow is today. Jadi hari ini. Jadi kita perhatian, kita force dan kita membantu ya stake out dan position dari industri kita saat ini. Jadi kita nggak boleh kehilangan itu, Bapak Ibu sekalian. Kita harus secara jujur bahwa kita ini posisi kita di mana. Nah, navigating the future of healthcare, kita tahu bahwa di era sekarang itu bukan industri atau apapun itu namanya, tetapi kita juga tidak berbeda. Kita sama, ada pengaruh-pengaruh yang perlu kita. Itu adalah satu realitas yang berbeda. Kalau sekalian, ini terlalu sering saya mengatakan slide ini, tetapi bagi saya ini sangat esensial. Bahwa pelayanan di rumah sakit itu, Bapak itu harus melakukan best practice. Artinya semua keputusan strategik di rumah sakit atas nama kemanusiaan, ya sekali lagi, ini harus berdasarkan evidence base. Harus berupaya melakukan pedoman praktek klinis yang baik, ya, dan seterusnya tentu saja, dan dilakukan health technology assessment dan seterusnya. Ini ideal sekali, best practice, tidak boleh ditawar lagi. Kemudian di saat yang seperti ini kita juga harus bisa bertahan, punya daya tahan dan sekaligus berpikiran untuk bagaimana tumbuh. Bapak sekalian, tentu untuk eksekusi dari satu strategi di rumah sakit kita saat ini, kita juga tahu bahwa disruption di healthcare ini luar biasa, ya, luar biasa, bergejolak, ya, terus memiliki ketidakpastian, kemudian saling berhubungan dan menimbulkan keraguan-raguan. Ini selalu terjadi di pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan di dunia, bukan di Indonesia saja atau di rumah sakit saja. Dan di sekeliling kita, keluarga kecil kita, kadang-kadang ya di kelompok masyarakat, di rumah sakit pun terjadi yang kita namakan silent killer. Silent killer itu bukan penyakit saja, tetapi di organisasi seperti rumah sakit pun ada silent killer-nya. Apa itu, Bapak Ibu sekalian? Yaitu kita saat ini ada double disruption. Jadi ada yang mengganggu terus-menerus dan
sebetulnya kesimpulannya kita didorong untuk melakukan inovasi-inovasi. Yang pertama, digital disruption. Yang kedua adalah pandemi disruption. Ini kalau kita menyesuaikan, melakukan satu adaptasi dan transformasi, tentu rumah sakit kita makin lama makin menjadi sakit dan tentu tidak dapat berperan maksimal. Banyak risiko Bapak Ibu sekalian, saya kira semua ini adalah praktisi rumah sakit dan akan memahami di dalam banyak risiko-risiko yang terjadi. Tapi juga ada sesuatu yang sebetulnya terjadi adalah bad governance. Melakukan tata kelola yang tidak bagus. Tata kelola yang perlu diperbaiki. Good corporate governance-nya tidak bagus. Good clinical governance-nya tidak bagus. Good ethical governance-nya belum bagus. Ya. Nah, ini juga yang jadi silent killer yang sangat banyak adalah banyak singa yang mengembe. Jadi kepemimpinan di sebuah rumah sakit sangat berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau jadi pemimpin bertanggung jawab di setiap pusat-pusat pertanggungjawaban di rumah sakit, janganlah sebagai singa yang mengembe. Ya. Jangan sekali lagi hanya mengembe saja, eksekusi tidak pernah terjadi, tidak berani dievaluasi, tidak berani dilakukan assessment kemajuan masa yang datang. Kemudian hal yang perlu dipikirkan bahwa ada medication without harm. Nanti tentu kepentingan kenapa hal-hal ini supaya bisa terukur dengan baik, ada proses perubahan terus-menerus, ada perbaikan tentu dengan melakukan assessment yang kita kenal sebagai akreditasi, itu akan dijelaskan kemudian. Bapak Ibu sekalian, nah ini quality assessment itu sudah lama tidur gitu. Lebih-lebih saya sebagai dewan pengawas juga di beberapa rumah sakit, itu banyak rumah sakit yang auditor surveyor internalnya tidur, bahkan sampai ngorok, entah pingsan entah bagaimana ya. Tetapi dengan ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan dan seterusnya bahwa akan munculnya sesuatu proses lagi quality assessment dengan baik dan terjadwal dengan baik. Tentu ini akan membangkitkan kembali tim yang ada di sebuah rumah sakit untuk melakukan satu assessment posisi saya sampai di mana. Kemudian ke depan juga akan muncul suatu bisnis model baru. Di situ diperlukan diperlukan suatu high quality of care dan safety. Jadi inilah sebagai akibat dari double disruption. Bapak sekalian, juga competitive strategy. Nah, kita ini satu sesi yang cukup mendalam sebetulnya kalau kita akan bicara ini. Karena kita juga kenal ada roda strategi bersaing itu gimana. Ya. Kalau kita melaksanakan ini juga bingung nih saat seperti ini. Bagaimana sih caranya, mulainya dari mana, dan sebagainya. Itu satu sesi tersendiri yang perlu kita lakukan. Apabila hal-hal tersebut ini yang saya sampaikan dalam bentuk awan-awan ini, ya, tetap di awan-awan, tepat di awan-awan, tentu akan terjadi yang namanya gagal mencapai kinerja strategis. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu, kalau meniti saja nggak bisa, uang jembatannya ambrol, gitu ya tadi ini yang perlu kita pahami bersama. Nah ini double disruption Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ketika kita mau meniti menuju mempunyai daya saing, kita harus lihat ini adalah suatu keniscayaan, tidak boleh tidak, bahwa pelayanan di rumah sakit harus cepat, ya. Ada kompetisi baru. Saat ini bagi kita sebetulnya kita tidak perlu terlalu jauh melihat keluar tetangga kita, tapi kompetisi kita bagaimana kita berbuat, bagaimana kita lincah untuk mengatasi ini semua. Ada ekosistem sendiri, logistik bagaimana, semuanya diharapkan efisien, efektif, social distancing dengan baik customer, harapan customer dengan baik, kemudian semuanya dibentukkan on teknologi. Jadi ke depan itu memang mungkin sekitar 10-15 tahun lagi, least people,
Ya, bahkan di beberapa rumah sakit sudah melakukan itu, more efficient, dan customer ekspektasi itu dituntut terus-menerus dengan semakin baik. Ini double disruption yang perlu saya sampaikan. Ini suatu keniscayaan sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika rumah sakit itu tidak berbasiskan suatu smart hospital, sesuatu yang oleh zaman, ya. Kemudian esensi Bapak Ibu sekalian dari rumah sakit, ini satu poin sendiri kalau kita ingin melihat bagaimana strategic and competitive analisisnya, ya. Jadi pemenang itu tidak akan selalu menyerah Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang biasanya sering menyerah, mengeluh itu tidak pernah akan jadi pemenang Bapak Ibu sekalian. Inilah apa yang kita lakukan, esensi dari sosialisasi pada hari ini. Ini juga saya sampaikan kembali bahwa hakikat rumah sakit, ya, hakikat rumah sakit seperti ini, ya, itu kalau kita semua melihat rumah sakit Bapak Ibu sekalian, lihatlah sebagai sebuah kota yang modern, banyak prosedur, banyak kita yakini itu. Kemudian sekaligus juga Bapak Ibu sekalian bahwa rumah sakit itu sebuah sistem, ya. Merupakan institusi yang besar, Bapak sekalian, struktur organisasinya kompleks, yang kita sebut, Bapak Ibu sekalian, organisasi di rumah sakit adalah organisasi metrik, saling tergantung, terutama di pusat-pusat pertanggungjawaban yang sifatnya sangat fungsional. Kemudian proses manajemennya juga spesifik, merupakan satu tempat kerja, dan merupakan fasilitas pelayanan publik yang sangat esensi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hakikat rumah sakit juga sama dengan organisasi yang lainnya seperti ini, ya, seperti ini. Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Jadi hakikat rumah sakit sama aja. Ada satu proses seperti ini, ada di dalamnya ada gap-gap yang perlu kita siasati, yang perlu kita perbaiki terus-menerus, ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau slide ini Bapak mau perdalam satu persatu, di tulisan-tulisan itu adalah poin, keyword-nya dari setiap kotak-kotak ini, yang jadi masalah di tempat kita, juga organisasi pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, ketika itu terjadi miskomunikasi, komunikasi yang tidak itu terjadilah apa yang terlihat di pojok sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, ya. Ini pasien akan jadi korban ketika hakikat rumah sakit yang seperti organisasi yang lainnya ini pun tanpa dieksekusi, diperbaiki dengan baik, tentu akan menjadikan rumah sakit itu sekali lagi akan menjadi lumpuh layu dan sakit. Nah, Bapak sekalian, ini juga perlu untuk kita tangguh, Bapak Ibu sekalian. Kita akan melihat standing kita di arsitektur manajemen rumah sakit kita. Apakah perlu berubah, Bapak Ibu sekalian? Sebetulnya ketika kita melakukan melaksanakan kompetitif strategi, Bapak Ibu sekalian, kita seperti menyusun kembali strategi kita secara umum ketika kita menyusun rencana strategik bisnis. Kita harus melakukan secara arsitektur manajemen rumah sakit itu kayak apa? Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, di pembangunan manajemen mindset-nya. Di sini ada perubahan paradigma, Bapak Ibu sekalian. Paradigma seperti contohnya adalah continue to improvement, bagaimana organisasi sistemnya, bagaimana customer value strategy itu dilakukan. Setelah itu kita membangun yang namanya komitmen terhadap nilai-nilai dasar, keyakinan-keyakinan dasar untuk bagaimana organisasi kita bekerja ke depan menghadapi perubahan yang cukup signifikan yang terjadi pada saat ini. Manajemen tool-nya kita perbaiki, kita lihat, ya Bapak Ibu sekalian, ini berubah semuanya. Manajemen sistemnya, managerial skill-nya, Bapak Ibu sekalian, itu biasanya managerial skill di setiap penanggung jawab di pusat-pusat pertanggungjawaban itu juga harus kita uji, kita lakukan, kita perlukan sertifikasi. Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia telah mencoba bahwa manajemen skill di rumah sakit itu sudah ada standarnya, ya kita namakan sebagai standar kompetensi khusus rumah sakitan yang berjumlah 422 dan sudah mendapat izin dari ACC dari PPSDM, kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja, dan insya Allah sebentar lagi dari Kementerian Kesehatan, peraturan Menteri Kesehatannya.
Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita pahami bahwa Bapak sekalian, kadang-kadang kita abai ketika kita akan men-standing dan rumah sakit ini bisa bersaing untuk dirinya, ya, untuk dirinya bersaing, ya, untuk menjadi baik, dan tentu saja bersaing untuk memberikan value yang banyak kepada customer-nya. Nah, ini perlu Bapak-Ibu sekalian memformulasikan sistem kembali, ya, sistem strategic management sistemnya, management planning and control sistemnya, operational management sistemnya. Ini perlu kita lihat kembali, ya. Nah, kalau kita terkait dengan akreditasi, kita lebih cenderung fokus di operational management sistemnya. Adalah sistem yang digunakan manajemen untuk mengelola proses transformasi input menjadi finished product or service secara cost efektif. Nah, kebanyakan Bapak-Ibu sekalian, ini kebanyakan kalau kita melihat operational management ini adalah di inputnya saja, belum terjadi dalam prosesnya, belum output mutunya. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, dari proses belajar masa lalu, kita akan memperbaiki ini semuanya. Bapak-Ibu sekalian, manajemen strategic system itu apa sih yang perlu kita mengelola apa sih itu? Nah, tentu mengelola aspek-aspek strategik rumah sakit sesuai zaman dan trennya. Ingat, sesuai zaman dan trennya. Do the right thing. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang masa lalu, konvensional tidak. Jadi kita harus berdasarkan data, evidence based, Bapak sekalian. Kemudian bagaimana dengan manajemen planning and control sistemnya? Mengelola aset orang dan non-orang ini tentu saja untuk menjalankan strategi rumah sakit yang efektif. Efektif, Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan tanda, Bapak Ibu sekalian, efektif atau di rumah sakit itu bagian dari indikator mutu yang disarankan oleh WHO yang nomor 1, Bapak Ibu sebetulnya. Kalau kita tahu filosofi, tentu saja esensi dari nama-nama indikator-indikator yang ada, mutu yang ada di. Karena apa? Untuk rumah sakit, pelayanan manusia itu harus efektif dulu, bukan efisien dulu atau yang lainnya dulu. Jadi kita berpihak kepada kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, operational management system tentu saja ini salah satunya kita lihat di slide ini ada akreditasi, Di sini Bapak Ibu sekalian, tentu mengelola tugas-tugas untuk eksekusi ya strategi di rumah sakit secara kembali cost efektif. Jadi cost efektif ini value juga untuk bersaing Bapak Ibu sekalian. Do the right, right for the first time, every time, all the time. Nah, ini satu proses yang terus-menerus Bapak Ibu sekalian yang perlu kita evaluasi, kita perbaiki secara meyakinkan. Kemudian state of being Bapak Ibu sekalian, tentu untuk menjadi rumah sakit yang meniti perjalanannya, itu di samping tadi berkualitas, Bapak Ibu sekalian, harus bertata kelola dengan baik, ya dengan baik. Good corporate governance itu campuran Bapak Ibu sekalian, membangun satu budaya sekaligus melakukan kontrol. Jadi kombinasi untuk melaksanakan rumah sakit. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian membangun budaya sekaligus kontrol mendadak. Nggak bisa. Jadi ini bagian dari proses yang terus-menerus. Ini adalah paradigma yang tentu harus dibangun dengan suatu komitmen terhadap nilai-nilai dasar dan keyakinan dasar yang kita pahami di depan. Nah, ini Pak, kebijakan tata kelola, sudah ini kewajibannya, Bapak-Ibu sekalian, penjelasannya sudah ada bagi yang belum ini bahwa tata kelola rumah sakit baik adalah penjelasannya akan kita baca satu persatu. Nah, ini Bapak sekalian, kita lihat Bapak, bila rumah sakit itu meniti menuju bersaing, tentu dia melaksanakan itu, dia menata tata kelola, menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Jadi nggak bisa mendadak kayak kita warung kelontong gitu ya, jual beli seperti nggak bisa. Jadi ada penerapan fungsi-fungsi manajemen. Silakan Bapak sekalian pakai alat fungsi-fungsi manajemen seperti apa. Ini memang sesi sendiri-sendiri ya. Kalau di S2 rumah sakit ini dua SKS sendiri. Nah, ini Bapak sekalian. Itu pun berdasarkan prinsip-prinsip kalau beberapa ahli menyebutkan prinsip ini adalah nilai-nilai dasar. Jadi transparansi, akuntabilitas dan seterusnya
ini merupakan hal-hal prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi dasar, menjadikan jembatan dari misi untuk mencapai visinya. Jadi semua keputusan strategis di rumah sakit untuk bisa bersaing harus berdasarkan ini semuanya. Mau dirangkum pakai kata lain yang nggak apa-apa, tetapi tidak peraturan perundangan ini tidak boleh dilanggar, Bapak sekalian. Kemudian tata kelola klinis yang baik tentu saja, good clinical governance, Bapak sekalian. Ingat, ini juga kita lihat good clinical governance aplikasinya adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen klinis. Apa itu? Nah, ini ada 9, Bapak Ibu sekalian. Penerapan fungsi manajemen klinis meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, Bapak Ibu sekalian. Mohon tidak usah dipertentangkan kenapa di peraturan Menteri Kesehatan menjadi audit medik. Nah, ini nanti tanyakan pada ahlinya. Data klinisnya bagaimana? Nah, kemudian resiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, dan seterusnya. Yang terakhir, yang ke-9, akreditasi rumah sakit. Sekali lagi, akreditasi rumah sakit adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen klinis. Meskipun Bapak Ibu sekalian, good clinical governance itu memang tersendiri, Bapak Ibu sekalian. Good finansialnya, tata kelola finansial yang baik, tata kelola kepegawaian yang baik, itu sejajar sebetulnya. Tetapi karena core bisnisnya ini, Bapak sekalian, adalah good clinical governance. Bapak sekalian, di dalam dokumen tentu peraturan internal medik harus digabung juga dengan peraturan internal tenaga keperawatan dan penunjangan lainnya. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita dengarkan. Kita bagaimana membuat gajah itu menari, Bapak Ibu sekalian. Tentu yang pertama kita Winston Churchill ini ketika tentara Inggris itu terjebak di suatu pulau, dia tidak bisa kemana-mana, maka adalah tidak boleh menyerah. Jadi pidatonya, dorongannya dari presiden ini bagaimana tidak boleh menyerah. Di mana saja kita harus berperang. Di mana saja. Demikian dengan rumah sakit. Di mana saja. Di titik-titik yang saya sampaikan, ketika itu ada satu gap yang tidak sesuai dengan standar operating procedure, belum sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, itu menjadi perlu kita siasati, Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak sekalian diperbaiki, Bapak sekalian. Nah, ini Bapak sekalian situasi. Ini sayang kok gambarnya laki-laki. Kalau perempuan tuh Bu Susi katanya, atau Bu Rini apa siapa. Nah, ini dia mencoba mempengaruhi rekan-rekan. Yang terjadi di rumah sakit pun demikian, Bapak sekalian. Untuk ini selalu ada seperti ini. Seperti ada gaya pengawat, ada korban. Waduh, gua sekolahnya terlalu lama, banyak duitnya dan sebagainya. Ada yang gayanya protes. Nah, gaya protes biasanya dia adalah yang nggak pernah menang gitu ya, nggak pernah menang. Nah, ini Bapak sekalian yang saya sampaikan bahwa dalam proses meniti tersebut, Bapak sekalian, harus dipimpin oleh seorang sekali lagi seorang pemimpin yang bukan singa yang mengembe, ya. Nah, ini perlu kita lincah, ya, tangkas, dan semua tindakannya efektif, tepat waktu, dan selalu berkelanjutan. Bahwa proses yang terjadi di rumah sakit yang terus berpotensi ada masalah selalu tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana keberaniannya untuk melakukan satu proses perbaikan terus-menerus, tepat waktu, ya, tepat waktu, efektif dan tangkas. Ini diharapkan seperti itu proses keputusannya. Dan pemimpin di sini adalah driver mentality. Dia sebuah sopir, dia bisa membelokkan ke kiri atau terus kapan dia menghentikan untuk menurunkan penumpang. Bagaimana ketika ada traffic light yang berwarna merah misalnya harus berhenti. Bagaimana dia mengegas kendaraannya atau dia mengerem kendaraannya. Bapak Ibu sekalian, ini biasanya mempunyai integritas yang tinggi dan kapabilitas. Dia juga eksekutor. Di samping dia bukan pemimpi, tetapi dia punya mimpi yang sekaligus dia bisa menentukan determination-nya. Juga Bapak sekalian, dia melakukan good governance. Bagaimana 3 tungku sejarangan, Bapak Ibu sekalian, yaitu
Dewan pengawas, dewan komisaris itu bisa bekerja sama dengan baik dengan jajaran direksi dan klinisinya. Jadi the triad-nya itu tiga itu bisa berjalan dengan baik untuk memperbaiki terus-menerus kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan kinerja manfaat di sebuah rumah sakit yang akan meniti untuk membangun satu yang kuat. Nah, Bapak sekalian, sepintas dimensi mutu ini ada kita bisa saya modifikasi. Ini ada rumah sakit yang mempunyai daya saing. Dia pasti Dokter Kuncoro kurang 10 menit. Oke, terima kasih. Efektif dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tidak saya detail, nanti dibaca sendiri bahwa yang pertama itu efektif, nggak lain-lain dengan lain gitu. Baru safe, kemudian people center dan seterusnya. Bapak sekalian, kemudian ini adalah ketika kita akan meniti itu semuanya, please Bapak Ibu sekalian, beyond kita harus berubah paradigmanya, yaitu yang selalu saya sampaikan, be smart Bapak Ibu sekalian, di mana rasionalisasi, rasioning dan prioritasasi itu dilakukan. Bapak Ibu sekalian, ini tidak mungkin akan berjalan dengan baik ketika rumah sakitnya bukan smart hospital, masih manual, konvensional, tetapi bukan berarti belum melangkah satu langkah pertama itu menentukan hal kemudian. Kita lihat di sini, be better. Pelayanan publik sekecil apapun rumah sakit kita, serumit apapun rumah sakit kita harus berpikiran be better. Nah, ini rumah sakit yang tangguh tentu saja. Terbaik, yang terbaik. Be disruptive. Muncul inovasi-inovasi. Be different, berbeda Bapak Ibu sekalian. Yang hari kemarin itu tentu sangat berbeda dengan hari ini. Hari besok, hari berbeda dengan sekarang. Dan be lean and mean Bapak Ibu sekalian. Kita lihat klinik konsolidasinya gimana. Ya. Potong yang gemuk dan tumbuh misalnya. Jual, close, dan lakukan restrukturisasi. Merger, departemen, dan seterusnya. Klinik tumbuhnya bagaimana? Ya, kita explore dan tumbuh dan sebagainya. Tidak perlu takut Bapak sekalian. Tidak ada limit Bapak sekalian, kita lincah dan selalu berharap kreatif. Nah, ini kunci ada 10 strategi kita ini untuk bersaing itu ada 10 strategi Bapak sekalian. Tentu salah satunya adalah lower cost ya. Nah, ini salah satunya di sini. Ada 10 strategi, Bapak sekalian, ada 4 kriteria. Nah, untuk bahwa kalau kita akan meniti itu dan bisa bersaing, Bapak sekalian, itu lower cost untuk improve quality, terus-menerus, kemudian kita melibatkan pasien. Yang terpenting dan sebetulnya adalah fundamental elemen. Bagaimana governance priority itu diprioritaskan. Menata kelolanya bagaimana di situ, baik atau tidak dan seterusnya. Kemudian sekali lagi ini suatu paradigma sekaligus komitmen Bapak Ibu sekalian membangun kultur of continual improvement. Ini komitmen to going real time dan tentu saja on time dan seterusnya dan suatu proses belajar menerus. Yang lainnya 3 sampai 10 ini tentu kalau tidak ada yang 1 dan 2 pun tidak akan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Hanya kadang-kadang merupakan satu keinginan ya. Jadi ketika melakukan adjustment tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh customer. Bapak sekalian, tentu saya akan bicara closing. Ada 3 jalan yang untuk competitive advantage. Tadi saya sampaikan cost advantage, kemudian diferensiasi advantage. Nah, yang terbaru Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mendelivery daripada nilai kepada pasien, atau bagaimana bahwa nilai-nilai yang terbaik itu atas nama kemanusiaan, melakukan komunikasi yang efektif, ya, memberikan suatu penjelasan yang tidak menakutkan, dengan kalimat-kalimat asertif, itu tentu saja akan memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Dan rumah sakitnya tentu diharapkan bisa meniti, berproses perlahan-lahan di jalan lorong yang panjang, tetapi dia bisa bersaing dengan rumah sakit lainnya, atau bersaing dengan dirinya untuk selalu memperbaiki kinerja pelayanannya. Bapak saya closing, sudah hampir selesai, Bapak sekalian. Ya, meniti layanan diperlukan upaya penerapan pelaksanakan kompetitif strategi.
Meniti juga bersaing perbaikan membangun tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Tentu Bapak Ibu di dalamnya juga good ethical governance itu menjadi perhatian kita semua. Di dalamnya banyak code of conduct dari masing-masing profesi, tetapi sebetulnya nilainya sama. Karena garis perjuangannya adalah garis perjuangan untuk kemanusiaan, untuk manusia, bukan suatu yang atau makhluk-makhluk yang lain. Meniti juga harus diperlukan perbaikan membangun arsitektur manajemen rumah sakit. Ya, seperti sekarang Bapak Ibu sekalian, arsitektur itu bukan berbentuk fisik Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti kita ini akan berpengaruh terhadap skenario ya untuk melangkah ke depan. Tomorrow is today itu dibentuk oleh hal perbaikan di situ. Meniti pelayanan rumah sakit tentu saja kita mengelola kembali, melihat tugas untuk mengeksekusi strategi rumah sakit secara cost efektif, do the right for the first time, every time, and all time. Juga Bapak diperlukan upaya yang maksimal. Bagaimana ukuran mutu, ya mutu tadi ada Bapak lihat sekalian, dan accessibility itu dilaksanakan dengan baik. Meniti juga membangun paradigma baru tentu dengan komitmen nilai-nilai dasar dan keyakinan dasar. Meniti juga untuk berdaya saing, kita juga membangun upaya 10 strategy of lower cost, improve quality, dan kita mengajak bicara pasien. Yang terakhir, untuk meniti ini diperlukan perbaikan membangun kembali upaya 3 ways organisasi, di mana itu kita perlukan cost advantage, diferensiasi, dan sekaligus mendelivery nilai pada pasien atau value based. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui di saat ini Bapak Ibu sekalian kita melakukan ambidexterity. Ya, kita memfokus, kita bertahan untuk bertahan, tapi sekaligus kita mengetahui, melihat ke depan yang sudah kita ketahui itu akan berbeda. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk aplaus untuk Pak Kuncoro, walaupun dengan daring, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Kuncoro. Dalam kita semua bisa meniti rumah sakit menjadi yang lebih baik. Tentunya walaupun tadi sudah sangat luar biasa, ada beberapa hal yang mungkin perlu ditanyakan, dikonfirmasi kepada Dr. Kuncoro. Kami persilahkan kepada hadirin untuk bisa chatroom, ya, melalui chatroom pertanyaan nanti akan dijawab secara langsung oleh Pak Kuncoro melalui WA ke masing-masing. Ngeten Pak Kuncoro, nggih, matur nuwun sanget. Nggih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah kita mendengarkan, menyimak dari Dr. Kuncoro, kita selanjutnya akan menuju ke acara inti, yaitu paparan materi dari 3 narasumber yang luar biasa. Dan acara inti akan dipandu oleh Dr. Dominika Herliana, SPM, MKes, selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Dominika untuk memandu, namun sebelumnya mohon untuk bisa ditampilkan kurikulum vitae dari Dr. Dina. Kurikulum vitae dari Dr. Dina, nama Dr. Dominika Herliana, SPM, MKes, dengan nomor HP sekian. Riwayat pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, PPDS juga di Universitas Padjadjaran, S2 juga di Padjadjaran, dengan banyak sekali riwayat organisasi yang ada. Riwayat pekerjaan mulai dari kepala puskesmas sampai sekarang menjadi kepala instansi verifikasi dan penyembuhan pasien di RHS, dan sekarang beliau juga menjadi asesor di LAS Dharma Husada Paripurna. Waktu kami persilakan kepada Dr. Dina. Terima kasih kepada Dr. Junaidi, SPPK. Yang terhormat Ketua Arsada Jawa Tengah, Dr. Susi Herawati, MKes, Dewan Komisaris LAS DHP, Dr. Kuncoro Adi Prianto, MKes, Direktur Utama LAS DHP, Dr. R. Heru Aryadi, MPH.
Dan yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir pada acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama pada acara webinar yang diprakarsai oleh Arsada Jawa Tengah dengan mengangkat topik persiapan akreditasi rumah sakit berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 133 tahun 2022. Pagi ini kita akan mendengarkan paparan dari 3 narasumber yang luar biasa dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna atau yang biasa kita dengar sebagai LARS DHP. Tidak berpanjang kata, berikut ini adalah Direktur Utama LARS DHP yang akan membawakan materi pertama dengan topik filosofi LARS DHP. Sebelum paparan dari beliau, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae-nya. Saya enggak, Pak, udah. Ya, Dr. R. Heru Aryadi, beliau sudah melewati, beliau adalah lulusan S2 dari College of Public Health, University of Philippines, Manila, tahun 1988, dan beliau adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya, tahun 1980. Beliau riwayat pekerjaannya dulu pernah sebagai Kepala Puskesmas, kemudian sebagai Kepala Seksi Rumah Sakit Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Jawa Timur, Kepala Seksi Puskesmas Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Jawa Timur juga, Kepala Seksi Penunjang Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur, Direktur RSUD Kabupaten di Jawa Timur, dan PLH Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten di Jawa Timur. Saat ini beliau adalah Ketua Umum Arsada Pusat. Beliau juga anggota dari Ketua dari Kompartemen Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga Persi, Ketua Kompartemen Pembinaan dan Pengembangan Profesi Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia. Beliau sempat menjadi surveyor Komite Akreditasi Rumah Sakit sampai dengan tahun 2021, sampai kemudian beliau sekarang menjadi Direktur Utama Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. Beliau juga aktif di PMI dan di Komite Nasional Keselamatan Pasien, dan juga merupakan asesor kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baiklah, tidak berpanjang kata lagi, kepada Dr. R. Heru Aryadi, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Dina. Suara saya jelas? Jelas, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak sebut satu persatu, khawatir ada yang terlewatkan nanti. Pada pagi hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan filosofi Damar Husada Paripurna. Mohon izin, saya share screen. Sebagai pengantar, cukup sulit bagi saya untuk menerjemahkan filosofi, karena filosofi adalah filsafat, dan filsafat itu adalah induk dari segala ilmu, katanya begitu dari berbagai referensi. Tetapi saya berusaha untuk mencoba memfokuskan diri sebagai pengantar nanti apa itu filosofi. Yang kedua, kita akan mereview kembali tentang akreditasi rumah sakit secara garis besar. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa semua rumah sakit sudah memiliki sistem pelayanan. Kenapa saya berkeyakinan begitu? Karena tidak mungkin bisa melayani pasien dan masyarakat bagi rumah sakit kalau tidak punya sistem. Pasti kalau tidak punya sistem, pasti pelayanannya kacau. Itu selama ini berjalan dengan baik. Lalu konsep dasar yang dikembangkan di Damar Husada Paripurna, lalu yang terakhir adalah bagaimana Damar Husada Paripurna itu melakukan asesmen.
untuk sementara sebelum peraturan Menteri Kesehatan tentang akreditasi yang baru akan terbit, karena hari ini juga dibahas revisi Permenkes nomor 12 tahun 2020, kami masih menggunakan asesmen dan asesor, kecuali nanti ketika diputuskan lain pada revisi Permenkes 12 2020. Ya, filosofi, ya, karena kita berbahasa Indonesia, maka selalu acuannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Filosofi itu menurut KBBI ternyata berupa pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Ini sangat dalam sekali ini maknanya. Tetapi filosofi juga diartikan sebagai teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan dan ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Nah, saya menggarisbawahi bahwa teori yang mendasari alam pikiran atau sesuatu kegiatan. Nah, kegiatan kita adalah akreditasi. Maka kita akan lebih fokus lagi di masalah akreditasi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar dan batas pengetahuan. Jadi sekali lagi, karena ini sifatnya masih umum, maka kita ketika bicara tentang akreditasi, kita akan bicara tentang dasar dan batas pengetahuan kita tentang akreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mereview lagi tentang akreditasi. Tadi Pak Kuncoro sudah menyampaikan bahwa akreditasi di dalam Undang-Undang 44 tahun 2009 itu ada 3 pasal yang menyebut. Yang pasal yang pertama adalah pasal 36. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis. Nah, ternyata di dalam penjelasannya tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan responsibilitas, kesetaraan, dan kewajaran. Ini lebih populer disingkat dengan tarif. T-nya adalah transparansi, A-nya adalah akuntabilitas, R-nya adalah responsibilitas, I-nya adalah independensi, dan fairness, itu kesetaraan dan kewajaran. Lalu tata kelola klinis, tadi ada 9 komponen, dan komponen terakhir adalah akreditasi rumah sakit. Jadi meliputi kepemimpinan klinik, audit klinik, data klinik, dan seterusnya. Jadi ini ada tertuang di dalam penjelasan pasal 36. Kalau pasal 36 sendiri hanya ada 1 ayat, jadi tidak ada ayat 2, 3, tidak ada. Sementara di pasal 40, mohon maaf, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Nah, ini kalau kita sambungkan dengan Permenkes nomor 12 tahun 2020, ternyata di sana 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Ternyata maknanya, ketika ada kata minimal diikuti angka, berarti sekurang-kurangnya. Atau paling sedikit. Berarti boleh 4 tahun, boleh 5 tahun, boleh 6 tahun, boleh 7 tahun, dan seterusnya. Tapi Kementerian Kesehatan ternyata menetapkan 4 tahun. Kemudian siapa yang melakukan akreditasi di dalam ayat 2? 1 lembaga independen, baik dari dalam maupun luar negeri, berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Kemudian ayat 3-nya, lembaga independen ditetapkan oleh Menteri. Ini jadi undang-undang tentang rumah sakit ini, pasal 40 ayat 3 ini, memerintahkan Menteri Kesehatan untuk menetapkan lembaga independen penyelenggara akreditasi yang sekarang sering disebut LIPA, Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi diatur dengan peraturan Menteri. Jadi beberapa waktu terakhir ini kita sering mendengar adanya transformasi akreditasi.